ketenangan. Saudara pikir kalau saudara punya istri yang cantik, wah tenang. Justru kita nggak tenang. Kenapa? Namanya istri kok cantik, takut orang ambil. Betul nggak Pak Simpson? Betul. Atau sebaliknya, kita punya suami yang ganteng, nggak tenang. Pasti cewek-cewek langsung, ganteng juga ini bapak ini ya. Takut apa? Takut diambil orang. Bukan berarti perempuan cantik, cowok cantik nggak boleh. Boleh. Yang penting harus yang takut akan Tuhan. Betul nggak Pak Dandu? Betul. Kita semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena tadi suamiku khotbah di Kesa, ya. Kita semua berharga di mata Allah. Mungkin orang katakan begini, oh kamu itu keriting, kamu itu hitam, kamu itu jelek. Tetapi kata Alkitab, kita semua berharga di mata Allah. Amin. Nggak ada saudara, kita jelek, kita keriting, mau kita kulit hitam, kita kulit putih, kita semua sama di mata Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, saya ini punya suami ganteng tidak? Pak Hilman ganteng nggak? Ganteng. Haleluya. Ya, Ibu Hilman, suamimu ganteng tidak Bu? Suami ibu ganteng nggak? Ganteng. Pak Hilman istrinya cantik nggak? Aduh, sangat cantik. Saya ini senang sekali kalau Pak Hilman itu puji-puji istrinya di sosial media. Luar biasa. Dia bilang begini, inilah istriku yang paling cantik. Luar biasa nih Pak Hilman ini. Jangan suka puji-puji istri orang. Jangan suka puji-puji suami orang. Puji suami sendiri, istri sendiri. Itu yang benar. Jangan di sosial media posting cewek cantik, baru dia bilang, aduh saya baca aja, akhirnya ku SMS orang itu. Ya, karena mumpung dia jemaat ya, ku SMS, Pak, memangnya istrimu gak cantik kah? Langsung dia malu, dia hapus tuh cewek cantik itu. Saya bilang, pujilah istrimu paling cantik dari dia. Saudara, jadi Alkitab yang katakan ya, dia katakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera akan tumbuh kalau kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita buat dosa, pasti kita gak tenang. Apalagi kalau kita selingkuh. Pasti pikiran tidak tenang. Betul nggak? Atau kalau kita menipu orang, pasti kita nggak tenang. Itu kata Alkitab. Makanya dia bilang, kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena hanya kebenaranlah yang bisa membuat hati kita ini tenang dan tentram untuk selama-lamanya. Bukan karena kita punya istri cantik, suami ganteng yang membuat kita tenang, enggak. Justru punya suami ganteng, istri cantik, nggak tenang, takut diambil orang. Punya harta yang banyak, belum tentu bisa buat hati kita tenang, belum tentu. Takut apa? Takut orang curi, takut orang maling. Karena firman Tuhan katakan saudara, lebih baik kita menabung harta di sorga daripada di dunia ini. Karena kalau di dunia ini lengat dan karat, tapi kalau menabung harta di sorga, tepat waktunya kita butuh, Tuhan pasti akan kasih. Ibu pendeta, bagaimana caranya saya harus menabung di sorga? Ya menabur, berkorban, memberi. Amin. Natal kemarin, KTU dan istrinya datang sama saya. KTU KKU, saudara ya. Ibu pendeta, saya rindu sekali mau kasih makan orang-orang miskin. Oh iya Bu, sama juga kita. Ayo, kita patungan, kita kasih makan orang miskin. Akhirnya kami Natal tidak ada di sini, kami pergi kasih makan orang miskin di kampung-kampung. Ya, satu kampung saudara kami undang, satu kampung yang ada di situ kami undang semua, bahkan kepala desa pun hadir. Tapi dengan pertolongan Tuhan, suami menyampaikan firman Tuhan, habis itu kami bagi-bagi makanan. Ya, walaupun mungkin cuma berupa makanan dan sembako, tetapi itu berharga di mata Allah. Amin. Itu yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan katakan saudara, ibadah yang sejati ketika kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang
yang ke-72. Saudara lihat ya, perhatikan baik-baik. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Haleluya. Saudara, walaupun kita kumpul harta banyak, berkilo-kilo emas kita kumpulkan, tetapi Alkitab katakan saudara, hanya Taurat Tuhan melebihi emas dan perak. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Berarti kalau saudara mendengarkan firman Tuhan itu melebihi emas dan perak. Ini bukan saya yang katakan, Alkitab yang katakan. Saudara tahu, Alkitab katakan begini. Dengan firman Allah bisa menyembuhkan ketika kita sakit. Saudara, saya sudah praktekkan. Kalau saya tidak pernah mempraktekkan firman Allah, lebih baik dari saya sampaikan. Tapi karena saya sudah mengalami, makanya kabar baik ini aku sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan. Alkitab yang katakan. Makanya dia katakan dalam Mazmur, disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah orang sakit itu dari penyakitnya. Kalau saya sakit saudara, saya mulai perkatakan firman. Dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak mungkin kita dipermalukan. Setiap hari saya berkata, dalam nama Yesus, barang siapa percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Terus menerus perkatakan firman Allah, maka firman itu akan menjadi hidup di dalam daging kita. Maka kuasa perkataan firman Allah yang akan menyembuhkan setiap penyakit apapun yang kita derita. Itu yang Alkitab katakan. Saudara, bukankah Alkitab katakan begini? Ketika Yesus mati di kayu salib, dia telah menumpahkan darahnya bagi kita. Ketika kita percaya saudara, bahwa kata Alkitab, darah Yesus telah menanggung penderitaan kita ketika dia mati di kayu salib, maka oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Untuk itu mari saudara, ya, setialah dengan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, karena dia yang mengatakan saudara, ya, kebenaran itu hanya bisa kita temukan ketika kita membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan, dan kita bisa tenang. Amin. Tuhan berkati.